Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi Musa adalah kekasih Allah. Nabi Musa alaihissalam diberitakan Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai tetangga di surga. Siapakah orang ini? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Dikisahkan di zaman Nabi Musa alaihissalam, hiduplah seorang pemuda tampan yang tinggal di sebuah desa tak terlalu jauh dari Bukit Tursina. Ia merupakan pemuda soleh yang mengikuti ajaran Nabi Allah, Nabi Musa alaihissalam. Suatu hari, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu perihal kabar surga kelak. Beliau mendapatkan kalam bahwa ada seorang pemuda yang akan menjadi tetangga Nabi Musa alaihissalam di surga kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala pun kemudian menunjuk pada pemuda soleh tersebut. Nabi Musa alaihissalam pun penasaran seperti apa amalan sang pemuda hingga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa surganya. Bahkan tak hanya surga, si pemuda juga dijanjikan akan tinggal berdampingan dengan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu hal itu sebuah keutamaan yang tak diberikan pada setiap orang meski soleh sekalipun. Sang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihissalam pun memulai perjalanan demi mencari si pemuda itu. Beliau mencarinya dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dan dari desa satu ke desa yang lain. Bertanya kepada para penduduk mengenai tempat tinggalnya, hingga akhirnya bertemulah Nabi Musa alaihissalam dengan si pemuda tersebut. Nabi Musa alaihissalam mengucapkan salam kepada pemuda tersebut. Kedatangan Nabi Musa alaihissalam membuat si pemuda kaget tak terkira. Ia tak pernah menyangka sang Nabi mendatangi rumahnya seorang diri. Namun pemuda itu juga dilanda kegalauan karena Nabi Musa alaihissalam datang di saat ia harus melakukan sebuah hajat. Sang pemuda itu pun kemudian meminta maaf kepada Nabi Allah Musa alaihissalam karena tak dapat menjamunya. Ia pun meminta izin keluar untuk melakukan aktivitas rutinnya. Nabi Musa alaihissalam memaklumi dan meminta agar diizinkan bertandan selama beberapa waktu. Maka Nabi Musa alaihissalam pun mengamati aktivitas si pemuda demi menjawab pertanyaan. Amalan apa yang telah dilakukan hingga mendapat kemuliaan menjadi tetangga Nabi di surga? Lalu Nabi Musa dibuat terperanjat ketika melihat si pemuda menggendong seekor babi besar yang disimpan di rumahnya. Si pemuda itu bahkan memandikan babi itu dengan penuh belai kasih sayang. Usai dimandikan, babi itu dikeringkan, kemudian dipeluk dan dicium oleh si pemuda. Hampir saja Nabi Musa alaihissalam menegur kelakuan si pemuda itu. Namun belum usai sampai di situ, selesai merawat babi pertama, sang pemuda kembali mengeluarkan babi lain dari rumahnya. Hal yang sama pun dilakukan pada babi kedua tersebut. Pemuda tersebut memandikan, mengeringkan, memeluk dan menciuminya, hingga kemudian dirawatlah kedua babi di dalam rumahnya. Setelah melakukan aksi aneh dan menjijikan tersebut, sang pemuda kembali menemui Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam pun bertanya heran, "Wahai saudaraku, apakah agamamu?" "Saya beragama tauhid," ujar si pemuda yang memang merupakan hamba Allah dan umat Nabi Musa alaihissalam. "Lalu mengapa kau memelihara babi?" tanya Nabi Musa alaihissalam lagi. Jawaban sang pemuda pun mengagetkan Nabi Musa alaihissalam. Ia berkata bahwa dua babi tersebut adalah kedua orang tuanya. Maka dikisahkanlah oleh pemuda bagaimana babi-babi itu menjadi orang tuanya. Di suatu masa, ia melihat petir menyambar kedua orang tuanya.
Sang pemuda sempat berpikir kedua orang tuanya tewas. Namun ternyata ia mendapati 2 ekor babi yang kemudian dibawanya pulang dan dirawat dengan baik. Ayah dan ibuku telah melakukan dosa besar hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti wajah mereka dengan rupa babi, ujarnya. Orang tuanya telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga mendapat azabnya. Sang pemuda tetap bersedia merawat keduanya, bahkan meski rupa ayah ibunya telah berubah menjadi babi. Ia merasa tetap berkewajiban sebagai anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Setiap hari aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengampuni mereka dan mengembalikan wujud mereka seperti sedia kala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengabulkan doaku, tutur si pemuda pilu. Setelah mendengar rangkaian kisah si pemuda, maka tahulah Nabi Musa alaihissalam mengapa si pemuda mendapat keutamaan luar biasa saat di akhirat kelak. Keutamaan itu memang pantas didapatkan seorang anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya, bahwasanya apabila kita merawat orang tua kita, ini menjadi tiket kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.